Salam Bina Bahari, Palangkaraya harus inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Tabi salamat, linguna latai, sembah sujud karendem malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, basengat kajubaga. Harus. Ya, pada saat ini kita kedatangan tamu Bapak Muhammad Saiful Mujab, SHI, MH. Terima kasih atas memenuhi undangan kami di tempat ini. Beliau pada saat ini menjabat sebagai fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya. Pada saat ini beliau kami undang untuk menyampaikan inovasi terkait beliau adalah pemenang ketiga Lomba Inovasi Daerah Kota Palangkaraya tahun 2023. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana Pak Saiful ini mengembangkan inovasinya. Ya demikian Pak. Mungkin terlebih dahulu mohon dijelaskan untuk kita apa nama inovasi yang dikembangkan dan apakah ada makna tertentu dari nama itu. Ya. Jadi nama inovasi yang kita buat ini adalah Sikeren. Sikeren ini akronim dari aplikasi. C-nya itu aplikasi, kerennya itu kegiatan rapat elektronik Notula. Cuma di situ kita tambahkan kata berbasis sehingga menjadi aplikasi kegiatan rapat berbasis elektronik Notula. Inovasi ini itu adalah berbasis website, aplikasi berbasis website, sehingga apabila kita ingin menggunakannya harus mendaftar, registrasi akun, kemudian konfirmasi email, konfirmasi password, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi ini dalam kegiatan-kegiatan rapat. Kenapa nama aplikasi ini Sikeren? Sebelumnya aplikasi ini pernah bernama Parade Aren ya. Parade Aren itu akronim atau singkatan dari pelayanan rapat DPRD Kota Palangkaraya melalui aplikasi rapat berbasis elektronik Notula. Namun ketika kita kembangkan pada tahap testing, ternyata itu bisa dilaksanakan atau digunakan oleh perangkat daerah lain. Sehingga namanya kita ubah lebih general menjadi Sikeren. Embel-embel atau kata kalimat DPRD, lembaga DPRD kita buang, sehingga jadilah nih namanya Sikeren. Gitu Pak aplikasinya. Apa latar belakang Pak sehingga terpikirkan perlu inovasi Sikeren ini? Ada 3 Pak ya latar belakang. Yang pertama itu pada saat kita ditunjuk atau ditugaskan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas, di mana kita dituntut untuk berpikir kreatif dalam berinovasi, sehingga kita membuat aplikasi Sikeren ini. Yang kedua itu kita melihat bahwasanya pencatatan rapat di sebuah organisasi itu memiliki kedudukan yang penting. Namun kita melihat para pegawai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan notulis rapat itu terkadang masih ragu terhadap apa yang dicatatnya, apa yang disampaikan peserta rapat, sehingga ketika selesai rapat, pengolahan data hasil rapat tersebut itu masih memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan sebuah hasil rapat yang diinginkan. Itu yang ketiga, itu sendiri kita ada melihat PP 12 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi kabupaten kota, yang mana menyebutkan bahwasanya yang tepatnya di ketentuan pasal 90 ayat 4 bahwasanya DPRD, setiap rapat DPRD harus memiliki berita acara dan risalah rapat, dan salah satu risalah rapat itu bentuknya adalah notulen rapat. Gitu. Berarti memang meminimalisir kesalahan juga ya Pak? Betul sekali. Jika terjadi komunikasi lisan, tetapi yang menuliskan di risalahnya itu betul sekali Pak. Salah mendengar ya. Risalah ini yang dipakai jadi keputusan repot. Iya betul. Karena rapat itu kan hasil kesepakatan yang harus ditindaklanjuti gitu. Jadi harus notulen rapat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Nah, apa perubahan yang dihasilkan antara sebelum diterapkan Sikeren dengan setelah ini bagaimana? Seperti yang saya bilang awal tadi, bahwasanya
pencatatan hasil rapat ketika rapat selesai itu memerlukan waktu yang lama. Tapi dengan aplikasi ini, dengan inovasi ini, ketika rapat itu selesai, kita langsung bisa mencetak hasil rapat sesuai dengan format tata naskah yang ada di pemerintah Kota Palangkaraya khususnya. Kemudian, asalkan dengan catatan Pak, para peserta rapat itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena apa? Bahasa daerah yang digunakan apabila ada rapat, kadang kan kita kalau rapat-rapat kan ada kadang yang menggunakan bahasa daerah, itu nggak bisa ditangkap oleh aplikasi ini. Nah, jadi settingan line mikrofonnya yang ada di komputer itu bisa membacanya berbeda, gitu. Nah, jadi manfaatnya sangat besar sekali. Jadi yang tadinya agak lama kita membuat atau mengedit hasil rapat, sekarang mungkin setelah rapat selesai langsung bisa kita cetak, langsung bisa kita print. Kalau secara perbandingan Pak, dari sisi perubahan waktu, sebelumnya itu mungkin perlu berapa jam atau hari, setelah diterapkan berapa waktu, nah itu gimana? Sebelumnya itu memerlukan, kalau notarian lengkap Pak ya, notarian lengkap itu 1 hari lebih. Lebih 1 hari. Kalau dengan aplikasi si keren ini, mungkin setelah rapat selesai, seperti yang saya bilang tadi, syarat-syaratnya harus seperti itu, hasil rapatnya akan bisa langsung dicetak, langsung bisa ditandatangani, langsung bisa dibaca, dibagikan, dan lain sebagainya. Begitu. Sangat efisien waktu. Betul. Ya. Dan ya, inovasi si keren ini sejak kapan Pak diterapkan? Jadi aplikasi si keren ini sudah kita terapkan sejak tanggal 18 Juli 2023. Saya tahunya karena apa? Si keren ini selain mencatat hasil rapat, dia juga hasil rapat itu tersimpan secara otomatis di dalam database-nya berupa bentuk PDF. Bisa kita download sewaktu-waktu, bisa kita bagikan sewaktu-waktu apabila diperlukan pimpinan. Jadi tanggal 18 Juli 2023 itu pembahasan waktu itu ya, pembahasan rapat Bapemperda bersama pihak Unpar, Universitas Palangkaraya, yang ditunjuk pada saat itu sebagai tim penyusun naskah akademik rancangan Perda Inisiatif DPRD Kota Palangkaraya. Seperti itu. Kalau tahap testingnya sendiri itu sekitar tanggal 7 April 2022, ada sekitar lebih 1 tahun. Ya, gitu Pak. Dan ya tadi kalau Bapak sebutkan bahwa ini memang dipakai di DPRD dan tetap ada peluang untuk dipakai oleh Betul. lain. Nah itu bagaimana Pak? Jadi apa sasarannya inovasi si keren ini bagaimana? Jadi memang awalnya sasaran awal si keren ini dibuat itu adalah untuk para pegawai sekretariat DPRD Kota Palangkaraya dalam mengakomodasi rapat-rapat di DPRD Kota Palangkaraya. DPRD Kota Palangkaraya itu ada 14 jenis rapat berbeda Pak. Namun ketika tahap testing yang saya sebutkan tadi, ketika tahap testing itu kita laksanakan, ternyata memungkinkan ini ada fitur-fitur yang perlu dikembangkan untuk bisa digunakan juga oleh perangkat daerah lain. Sehingga si keren ini kita sasarannya itu lebih kepada ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya, bukan hanya di sekitar DPRD Kota Palangkaraya. Namun perlu dicatat, karena ini sasarannya ASN pemerintah Kota Palangkaraya, kalau di kami Pak, masih sekretariat DPRD, itu masih ada namanya JFT Perisalah Legislatif. JFT Perisalah Legislatif dan JFT Asisten Perisalah Legislatif, yang mana tugas pokok fungsi mereka itu menjalankan salah satunya adalah membuat notulensi. Nah, jadi tantangan tersendiri bagi perangkat daerah lain apabila si keren ini bisa diterapkan, itu harus menunjuk pegawai atau pejabat yang membidangi atau yang mengolah rapat-rapat di instansi masing-masing. Betul. Dan sampai saat ini apakah ada selain DPRD yang pernah mencoba atau memanfaatkan? Ya. Jadi kemarin ada, ini bahkan bukan di perangkat daerah di pemerintah Kota Palangkaraya Pak, dari Bartim kemarin Pak. Dari Bartim kebetulan sekretariat DPRD Kota Palangkaraya juga, sekretariat DPRD juga berkunjung ke tempat kita dan menanyakan tentang ini karena ada, mereka tahu di IG-nya Pak ya. Mereka menanyakan bahwa apakah kami bisa menggunakan aplikasi ini. Saya sampaikan syarat untuk mendaftar, syarat untuk registrasi akun, dan akhirnya bisa. Dari Bartim itu Pak, instansinya berbeda dengan
kita, daerah kita. Jadi itu sifatnya replikasi ya Pak? Artinya dari inovasi kita di sini atau gimana? Gitu. Bukan, inovasinya tetap punya kita, Sekretariat DPRD, inovasi si keren. Karena ini berbasis website, itu bisa digunakan oleh siapa saja, lembaga apa saja ya. Karena sebelum si keren ini digunakan, itu memerlukan pendaftaran Pak. Pendaftaran itu ada mengisi alamat email, password, user yang akan digunakan, kemudian ketika masuk ke dalam aplikasinya itu memerlukan lambang daerah masing-masing, nama perangkat daerah yang akan menjadi ini yang kop di depan, yang akan menjadi hasil cetakan nanti. Jadi di situ sudah lengkap semua. Jadi kompatibel untuk digunakan oleh seluruh perangkat daerah maupun instansi daerah lain selain Kota Palangkaraya. Dan apakah pernah dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan atau mungkin responnya atau mungkin dari anggota DPRD-nya sendiri atau dari apa pernah? Kalau tahapan evaluasi untuk sementara kita masih dalam tahapan launching dan testing. Dalam tahapan testing itu kita pernah 15 kali evaluasi. Di situ hanya untuk menyempurnakan fitur-fitur Pak dan pemanfaatannya. Kemudian dalam tahap launching itu ada sekitar 2 kali, itu kita menambah fitur. Contoh, kemarin ada waktu kita tahap launching Pak ya, sudah dilaksanakan ini. Ketika aplikasi ini dilaksanakan, rapat sedang berlangsung, ada pejabat yang baru datang. Karena si keren ini dilaksanakan 20 menit, 30 menit sebelumnya kita sudah mengetahui peserta rapat. Pejabat baru datang, kita tidak tahu nih dimasukkan lewat mana. Akhirnya kita buat fitur untuk pejabat yang baru datang bisa dimasukkan ke dalam peserta rapat. Begitu. Apa tanggapan atau respon dari anggota DPRD sendiri gimana? Sudah pernah? Kalau tanggapan sendiri mungkin secara pribadi itu belum ya. Cuma kita sudah menyampaikan melalui pimpinan alat kelengkapan seperti pimpinan Bapemperda, itu pernah kita sampaikan bahwasanya ini kita menggunakan aplikasi sekarang dan tanggapan mereka sungguh luar biasa, mengapresiasi. Dan karena apa? Kita buktikan dengan ini Bu, hasil rapat kita dengan tanda tangan gitu. Jadi sudah ada bukti di depan beliau gitu. Karena cepat tersedia, ya, cepat, akurat, gitu. Nah, tadi kita dengarkan juga bahwa sudah ada beberapa fitur yang dikembangkan. Nah, dari situ apakah kedepannya ada rencana pengembangan dari aplikasi inovasi Sikeren ini? Ya, rencana pengembangan inovasi Sikeren ini kami harapkan Pak ya, kami harapkan itu bisa terintegrasi dengan website palangkaraya.go.id. Kemarin kita sudah berkoordinasi, konsultasi dengan pegawai di Dishub Kominfo sekarang ya, Kominfo, Dinas Kominfo, bahwasanya mereka memerlukan shortcut-nya untuk bisa diintegrasikan dengan melalui website palangkaraya.go.id, domainnya Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya. Kemudian yang kedua, kita juga berharap inovasi ini, aplikasi ini tidak hanya berbasis website. Kita harapkan ke depannya ada versi Android-nya, sehingga apabila ada versi Android dimanapun, kapanpun kita bisa menggunakan atau mengolah rapat dengan baik dan efisien seperti Sikeren ini. Nah, sampai saat ini Pak, regulasi apa yang dipakai menetapkan inovasi? Apakah masih dari Sekretaris DPRD atau mungkin dari... Ya, untuk penetapan inovasi kami ini sendiri itu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD Kota Palangkaraya pada tahun 2023, belum menggunakan regulasi apapun, belum. Ya, begitu. Tadi kita sudah dengarkan penuturan inovasi Sikeren ini, dan memang keren, bukan hanya namanya saja tetapi memang produknya keren, dan betul yang namanya inovasi itu mengandung unsur efisiensi, yang tadi sangat jelas tadi
paling tidak ada efisiensi waktu yang tadinya diperlukan waktu sampai 1 hari untuk risalah. Betul. Ini begitu selesai rapat, risalah sudah bisa disiapkan. Sebagai penutup mungkin dari Pak Saiful sendiri sebagai inovator bisa menyampaikan apa yang jadi mungkin harapan himbauan untuk para inovator lainnya seluruh ASN atau bahkan mungkin masyarakat. Silakan Pak Saiful. Oke. Terima kasih. Jadi kami harapkan untuk para inovator yang ada di pemerintah Kota Palangkaraya itu diberikan wadah untuk mempromosikan, untuk menyosialisasikan, untuk mempublikasikan inovasi yang telah mereka buat, agar inovasi yang dibuat ini tidak didiamkan saja, tidak digunakan. Sayang kan apabila inovasi sudah dibuat tapi tidak digunakan. Kemudian yang kedua, untuk para ASN itu harus berpandangan bahwa berinovasi adalah kebutuhan dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan-perubahan. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Siap. Saiful Siap. sudah berbagi, sudah sharing dengan kita secara khusus terkait inovasi si keren ini. Berharap selain si keren nanti ada inovasi-inovasi lainnya yang dikembangkan oleh kawan-kawan kita dari Sekretariat DPRD Kota Palangkaraya. Ya, dan sebagai akhir, mari kita terus berinovasi untuk kemajuan Kota Palangkaraya dan juga bagi bangsa Indonesia. Kita tutup dengan salam Bina Bina Bahari. Palangkaraya harus inovatif.